Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras ya yang belakang, nggak jauh. Salam dari saya, ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Gimana kabarnya? Baik semuanya? Alhamdulillah baik, Ibu. Sudah makan? Belum. Belum. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas Ica bisa dipandu berdoa. Baik Ibu, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, selanjutnya nanti Ibu absensi ya. Untuk nama-nama yang Ibu panggil bisa angkat tangan yang tinggi. Yang pertama, Andini. Hadir Bu. Oke. Audrey Zulfa. Hadir Bu. Oke. Cynthia Rizky. Hadir, Ibu. Ica Ahmadiyah. Hadir Ibu. Ikfinatu Zulfa. Hadir, Ibu. Oke, Liza Dwi Cahya Irani. Hadir. Najma Zahra. Hadir Bu. Oke, hadir semuanya ya. Hadir. Oke, selanjutnya nanti agar pembelajaran pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, kita ice breaking terlebih dahulu ya, agar kalian nanti lebih semangat lagi. Bisa berdiri semuanya. Seperti minggu yang kemarin, kalau Ibu bilang konsentrasi, kalian jawabnya gimana? Konsentrasi dimulai. Semangat konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Topo tugal, kurang keras topo tugal. Ganda, Ganda. topo satu, kurang tinggi tangannya topo satu. Kurang keras topo satu. Satu, Satu. dua, topo satu. Topo ganda, ganda. Ganda. Keras konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Topo satu, topo dua. Oke, selanjutnya SBK. Nanti kalau Ibu nanti sesuai layar ya. Nanti kalian bisa menyesuaikan layar, menyesuaikan gerakan yang ada di layar. Oke, tangannya diangkat semuanya. Oke, kurang dikit. Tangannya kurang tinggi, yang keras. Kurang semangat yang belakang. Nih. Oke, satu kali lagi yang belakang belum semangat. Kita ulangi lagi. Semangat dong. Oke, satu kali lagi yang semangat ya. Ayo yang semangat yang belakang. Tangannya diangkat semuanya. Yang belakang tangannya. Kurang keras. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bisa duduk semuanya. Oke, habis ini Ibu ada kepentingan lain. Nanti habis ini akan dilanjut oleh Ibu Nanda ya. Jadi kalian nanti harus kondusif, harus tertib, paham semuanya? Paham, Ibu. Oke.
Untuk ketua kelas Ica, nanti kalau ada yang ramai bisa dicatat ya, besok dikumpulkan ke Ibu. Siap, Bu. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Baik, karena sebelumnya diajar oleh Bu Devis ya, Bu Devis karena ada satu dan lain hal, jadi sekarang digantikan oleh saya. Oke, teman-teman, kira-kira sudah tahu atau belum kita hari ini akan membahas tentang materi apa? Belum Belum tahu, Ibu. Nah, tadi kan teman-teman sudah ice breaking, sudah memantik semangat teman-teman semuanya. Kira-kira teman-teman masih semangat? Masih. Sudah siap menerima pembelajaran? Siap. Oke. Oke, jadi di pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan membawakan sebuah materi yang tak lazim di kita semua. Kita semua sudah tahu, yaitu pasar dan harga. Siapa yang di sini sudah pernah ke pasar? Silakan angkat tangan. Saya. Oke, kebanyakan semua sudah pernah ke pasar ya. Iya. Pernah ke pasar dengan siapa kalau boleh tahu? Ibu. Dengan Ibu. Cynthia? Sama pacar. Sama pacar. Liza? Sama Bapak. Sama Bapak. Oke. Di pasar kira-kira ada apa saja teman-teman? Ada yang bisa menyebutkan? Ada sayur. Ada yang jualan. Ada yang jualan, apalagi? Ada yang beli. Ada yang membeli. Oke, untuk biar kita tahu lebih lanjut di pasar itu ada kegiatan apa saja. Lalu di pasar itu ada siapa aja sih? Kita simak sebentar video pembelajaran berikut ya. Oke. Setelah video pembelajaran yang Ibu tayangkan tadi, mungkin teman-teman semua di sini sudah mempunyai gambaran ya di pasar itu ada apa saja. Ada pembeli, ada penjual, lalu ada produk-produk yang didagangkan. Nah, apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata pasar dan harga? Yang pertama, siapa yang menentukan harga barang, penjual, pembeli, atau pasar? Nah, yang kedua, pernahkah kamu tawar-menawar harga barang dan apa hasilnya? Nah, untuk lanjut ke materi selanjutnya, sebelumnya Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran apa saja sih yang ada di materi pada siang hari ini. Yang pertama, menjelaskan konsep pasar, jenis-jenis pasar, serta hubungan antara harga, permintaan, dan penawaran dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab fluktuasi harga melalui contoh kasus nyata dan menghubungkannya dengan konsep keseimbangan pasar. Dan yang ketiga atau yang terakhir, bekerja sama dalam kelompok untuk mengumpulkan data, mendiskusikan temuan, serta menyusun kesimpulan dalam bentuk laporan atau hasil proyek. Jadi dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan ini, Ibu harap teman-teman itu bisa memahami di pasar itu ada apa saja, kegiatan ekonomi apa saja yang ada di pasar, lalu hasil akhirnya teman-teman bisa tahu apa saja yang ada di pasar dan mendapatkan kesimpulan apa saja yang ada di pasar itu sendiri. Oke, definisi dan jenis pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa.
Pasar tidak harus berbentuk bangunan, bisa juga berbentuk platform online. Sebelum lanjut, di sini gua akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman semuanya, pasar itu bertemunya penjual dan juga pembeli. Nah, perlu diketahui lagi bahwasannya di pasar itu yang diperjualkan itu bukan hanya barang saja, tetapi juga ada jasa. Kalau teman-teman tahu ya, di jasa yang pernah ibu temui nih di pasar itu seperti ada yang itu loh, buruh angkut yang membantu. Seperti kalau kita belanja banyak pasti ada yang membantu itu kan. Lalu selanjutnya, pasar tidak harus berbentuk bangunan, bisa juga berbentuk platform online. Nah, di era zaman sekarang, apalagi teman-teman kan ini Gen Z ya, pasti udah kayak gak lazim banget belanja di platform online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, pasti semua pernah melakukan kan? Iya. Oke. Di kehidupan sehari-hari kita mengenal 3 jenis pasar. Jadi pasar itu ada 3 tipenya. Yang pertama, pasar tradisional, yaitu tempat di mana kita dapat bertemu langsung dengan penjual dan harga bisa ditawar. Contohnya pasar sayur. Nah, pasti di tempat tinggal teman-teman masing-masing ini pasti sudah pernah menemukan yang namanya pasar tradisional. Ya, seperti yang ada di video tadi ya, itu namanya pasar tradisional. Masih ya seperti pasar-pasar zaman dahulu, ada penjual, pembeli, sayur, seperti itu. Selanjutnya ada pasar modern, seperti supermarket di mana harga sudah tertera dan tidak bisa dinegosiasi. Contoh pasar modern itu seperti apa? Alfamart, Superindo, Indomaret, dan mall-mall yang lainnya pasti teman-teman juga sudah pernah kan belanja di tempat-tempat seperti itu. Dan yang terakhir itu ada pasar digital, seperti Shopee, Tokopedia, atau Instagram Shop, tempat kita membeli barang secara online. Dengan memahami jenis-jenis pasar ini, kita dapat melihat bagaimana cara orang berbelanja bisa berbeda-beda. Nah, uniknya di pasar online ini, kita tidak perlu repot-repot datang untuk menemui ke tempat yang jual. Tapi kita tinggal memesannya melalui gadget kita pengen aku pengen ini, tinggal di tuh saja sudah sampai di rumah kita ya barang yang kita mau. Sampai sini paham? Paham. Lanjut ya. Selanjutnya yaitu fungsi pasar. Yang pertama, bertemunya penjual dan pembeli, menyediakan ruang interaksi antara produsen dan konsumen. Jadi, harga bisa tercipta itu kan pasti ada di antaranya produsen dan juga konsumen, atau penjual dan juga pembeli. Nah, harga tersebut bisa terjadi atau bisa klik, wah cocok nih dengan harga segini, itu karena adanya interaksi berupa tawar menawar. Selanjutnya, sarana distribusi barang dan jasa, membantu barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Dan yang ketiga, penentu harga pasar. Harga ditentukan berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran. Seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, kalau ada permintaan, ada penawaran, sekiranya harga kurang cocok, biasanya apalagi di pasar tradisional, itu pasti ada yang namanya tawar-menawar untuk produsen penjual merasa untung, pembeli juga merasa untung. Dan yang terakhir itu sarana promosi produk. Produsen bisa memperkenalkan produk baru kepada konsumen. Selanjutnya ada harga, permintaan, dan penawaran. Nah, di sini nih yang akan kita bahas, kita kupas lebih dalam terkait harga, permintaan, dan juga penawaran. Harga adalah nilai yang harus dibayar pembeli untuk mendapatkan barang yang dijual. Dalam pasar, ada 2 hal yang mempengaruhi harga, yaitu permintaan dan juga penawaran. Jadi, terciptanya sebuah harga itu karena adanya permintaan dan penawaran. Perlu teman-teman ketahui, jadi semisal harga barang naik itu bisa disebabkan karena apa? Contohnya, ada yang bisa menyebutkan kenapa harga kok bisa naik? Karena peminatnya banyak. Ya betul, karena peminatnya banyak tetapi produk yang disediakan atau stok yang tersedia itu hanya sedikit. Maka dari itu, jika permintaan banyak tapi persediaan sedikit, maka harga barang akan naik. Selanjutnya, permintaan berarti jumlah barang yang ingin dibeli oleh pembeli. Jika harga barang naik, biasanya pembeli akan membeli lebih sedikit karena terasa terlalu mahal. Teman-teman pasti pernah merasakan hal ini, atau mungkin orang tua teman-teman. Contoh kasusnya itu yang belum lama terjadi itu pada saat ini harga telur naik. Karena apa? Harga telur naik itu ya karena stok telurnya sedikit, tetapi permintaannya itu banyak. Jadi harga telur naik. Dan yang terakhir, penawaran adalah jumlah barang yang disediakan penjual. Jika harga barang naik, penjual justru terdorong menyediakan lebih banyak karena mereka mendapat keuntungan lebih besar. Nah, hal ini
sangat berkaitan dan menentukan bagaimana harga terbentuk di pasar. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ibu. Oke teman-teman, paham ya semuanya? Jadi simpelnya itu, jika harga naik itu karena stok barang sedikit tetapi permintaan banyak. Nah, kalau harga barang turun itu karena stok barang banyak, permintaan sedikit. Tetapi akan terjadi keseimbangan apabila permintaan banyak, stok barang juga banyak. Jadi harga akan tetap stabil. Gitu ya, teman-teman. Ini, harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah kondisi ketika jumlah barang yang ditawarkan penjual sama dengan jumlah barang yang ingin dibeli pembeli. Nah, ini seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi, istilahnya itu sama dengan tidak lebih dan tidak kurang. Jadi, harga akan tetap stabil. Nah, dalam keadaan ini, harga menjadi stabil karena tidak ada kekurangan barang ataupun kelebihan barang di pasar. Bisa dikaitkan harga berada di titik yang paling adil bagi kedua belah pihak. Menguntungkan bagi penjual tapi juga tidak merugikan bagi pembeli. Seperti itu. Contoh sederhana, jika 100 roti diproduksi dan 100 pembeli ingin membelinya, maka harga cenderung tetap karena permintaan dan penawaran seimbang. Sampai sini paham? Paham. Oke, sip, Ibu lanjutkan ya. Nah ini, kenapa harga bisa naik atau turun? Harga barang di pasar tidak selalu tetap, bisa berubah setiap waktu. Ada situasi tertentu yang membuat harga naik atau turun. Jadi situasi yang tidak terduga itu sangat mempengaruhi bagaimana dengan keseimbangan harga yang ada di pasar. Entah itu pasar modern, tradisional, ataupun platform online tadi. Misalnya saat musim hujan, panen sayur menurun sehingga harga sayur bisa naik. Ketika biaya bahan baku naik, harga produk juga ikut naik. Selain itu, barang baru yang lebih modern bisa membuat harga barang lama turun. Nah, ini sering terjadi kepada kita. Barang baru yang lebih modern bisa membuat harga barang lama turun. Barang baru, contohnya, kita beli pakaian dari Cina. Itu kan lebih modern, lebih modis. Nah, barang-barang lama, produk-produk lokal yang ada di Indonesia, pasti itu akan kalah. Benar bukan? Benar. Kebijakan pemerintah juga berperan. Misalnya, jika pemerintah memberi subsidi, harga barang bisa menjadi lebih murah. Jadi, pada hal ini, pemerintah pastinya juga harus ikut andil. Pemerintah juga harus bersikap. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Nggak mungkin kalau pemerintah diam saja, ya pasti nanti kita sebagai konsumen, kita sebagai masyarakat itu juga akan bingung. Bagaimana untuk selanjutnya? Dengan mengetahui hal ini, kita dapat lebih memahami perubahan harga yang sering terjadi di sekitar kita. Jadi, bisa disimpulkan dari sini ya, intinya harga barang itu bisa berubah-ubah karena kondisi yang kadang di luar kendali kita. Lalu, barang-barang lama itu akan kalah dengan barang-barang modern yang baru datang. Pemerintah harus mengambil sikap dengan adanya hal tersebut, biar tetap terjadi keseimbangan dan tidak inflasi. Itu ya teman-teman. Nah, ini contoh kasus nyata. Pertama, harga tiket konser biasanya sangat mahal karena sangat banyak orang ingin menontonnya. Sering terjadi? Sering. Mungkin teman-teman yang suka nonton K-pop atau nonton konser-konser, itu pasti sering merasakan hal ini. Aduh, harga tiket mahal. Ya, itu karena apa? Stok tiketnya sedikit, tetapi peminatnya banyak sekali. Good. Kedua, bioskop sering memberi diskon di hari biasa karena jumlah penonton sedikit, sehingga mereka memberi harga lebih rendah agar orang tertarik datang. Pada saat weekend, teman-teman pada saat menonton film pasti, aduh kok harga tiket naik, bener nggak? Bener. Kadang bisa sampai berapa kak tiketnya? 45. 45. Berapa lagi? 50. 45 sampai 50 lah ya range harganya. Itu karena apa? Pada saat weekend, teman-teman ini nggak ada kegiatan, jadi mengisi hari-hari kosong teman-teman itu dengan menonton film, dan itu terjadi pada orang-orang yang lain. Jadi punya pemikiran yang sama, lalu kalian nonton di hari weekend itu, jadi peminatnya banyak dan stok tiket sedikit. Sedangkan semisal kalian nonton pada saat weekdays, itu ya pasti harganya akan jauh lebih murah, karena mostly banyak teman-teman atau orang-orang yang sedang bekerja, sekolah, jadi kayak kesempatan waktunya untuk bersantai itu lebih sedikit gitu ya. Dan yang ketiga, harga telur bisa naik tiba-tiba meskipun tidak ada acara khusus. Salah satu penyebabnya bisa karena biaya pakan ayam meningkat. Nah, ini pernah terjadi juga sebelumnya di Indonesia itu, harga pakan ayam itu pernah meningkat karena ya bahan baku dari
untuk membuat pakan ayam sendiri itu sulit ditemukan. Jadi imbasnya apa? Efeknya ya karena harga telur bisa naik karena ayam-ayam itu sendiri tidak mendapatkan pakan untuk dikonsumsi seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak, Ibu. Oke, paham ya? Paham. Nah, dari materi yang sudah Ibu paparkan tadi, sekarang Ibu akan memberikan sebuah tugas kelompok di mana nanti teman-teman akan dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, tugas ini itu kita menganalisis sebuah kasus. Kasusnya sama seperti yang ada di nomor 3. Ibu bacakan ya. Harga telur ayam di pasar mengalami kenaikan meskipun tidak ada hari besar atau peningkatan permintaan dari masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya biaya pakan ayam. Nah, teman-teman nanti di sini silahkan menganalisis faktor penyebabnya itu apa. Lalu sisi yang memengaruhi harga. Kira-kira apa sih yang memengaruhi harga kok telur ayam ini jadi naik kayak gitu. Dan yang ketiga, keterkaitan dengan konsep penawaran. Sebelumnya kan tadi sudah Ibu jelaskan ya, ada permintaan penawaran itu terjadi karena apa, itu silahkan teman-teman nanti dikaitkan. Dan yang terakhir itu dampak terhadap konsumen. Kenapa itu penting? Nah, menurut Ibu penting dampak terhadap konsumen. Kita di sini sebagai konsumen. Teman-teman makan telur? Makan. Teman-teman makan ayam? Makan. Kalau semisal harga ayam terus naik, harga telur terus naik, terus kita gimana untuk memenuhi gizi-gizi yang ada pada diri kita ini? Oke? Jadi nanti Ibu bagi, silakan membentuk 2 kelompok. Ini ya. Jika ada yang masih dibingungkan, silahkan tanya kepada Ibu. Oke, Ibu. Ini waktunya 15 menit cukup? Cukup. Oke, selamat mengerjakan. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Ini kelompok berapa, Ibu? Ini kelompok 1 ya. Oh iya, maaf Ibu tadi lupa menyampaikan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, oke? Oke. Iya, benar, ini kasusnya. Terima kasih. Iya. Aman kelompok 2? Aman, Ibu. Sip. Good. Kalian suka telur biasa telur asin? Telur ayam. Oh my god. Aku suka semua. Siapa pasti orang kaya. Iya. Ica kamu kaya ya? Iya, Cak. Ica biasanya kalau beli telur di mana, Ica? Di pasar. Di pasar. Sama siapa? Ibu. Oke. Aku gak ditanyain, Bu. Vina biasanya beli apa kalau di pasar? Beli buah. Oh, beli buah ya. Kalian lebih suka belanja di pasar atau di mana, teman-teman? Lebih suka di pasar soalnya bisa memilih sendiri. Iya, betul. Terus bisa tawar-menawar juga Oh, ya. iya. Sip. Ica siapa? Ica Ahmadiyah. Dianya pakai dia apa? Pakai ini. Bisa. Tuh. Ada yang mau tanya? Tidak, Ibu seperti Kamu cahaya. jadi Ibu. Aman ya, bisa ya. Bisa, Ibu. Aku biasanya sama Mami Ai belanjanya di situ. Oh, Adin biasanya belanja di supermarket. Anaknya CEO itu, Bu. Oh, iya iya. Ada Cece. Cece. Kurang 5 menit lagi ya, teman-teman. Iya. Ya, pikir. Dampak Dampaknya itu mengurangi jumlah pembeli telur masih. Iya. Tapi aku biasanya nggak Beli makanan harga. mempermasalahkan kenaikan harga.
Kan dia CEO. Bukan CEO. Ini kalau beli nggak pernah lihat harga. Oke, teman-teman sudah selesai semuanya? Sudah Ibu. Sudah siap memaparkan hasil diskusi dari kalian tadi? Sudah. Ini mau kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu? Kelompok 2 dulu? Oke, biar nggak selalu nomor 1 terus ya. Oke, kelompok 2 silahkan maju ke depan dan dipaparkan hasil diskusinya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan saya Iqnina Zulfa. Halo Vina. Saya Najma Zara Safara. Halo Safari. Saya Audrey Zulfanuria. Ya, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Studi kasusnya harga telur ayam di pasar mengalami kenaikan meskipun tidak ada hasil hari besar atau peningkatan permintaan dari masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah meningkatkan biaya pakan ayam. Nah, faktor penyebab pertama yaitu faktor utama yang menyebabkan harga telur naik pada kasus tersebut adalah faktor utama yang menyebabkan kenaikan telur adalah meningkatnya biaya pakan ayam. Pakan merupakan kebutuhan utama dalam proses produksi telur. Ketika harga pakan naik, biaya produksi dikeluarkan peternak menjadi lebih besar. Selanjutnya yaitu sisi yang mempengaruhi harga. Perubahan harga telur ayam tersebut berasal dari sisi yang pertama yaitu permintaan dan yang kedua adalah penawaran. Nah, alasannya itu karena kenaikan harga tidak disebabkan oleh meningkatnya jumlah pembeli, tapi oleh naiknya biaya produksi yang dialami peternak sebagai produsen telur. Yang ketiga yaitu keterkaitan dengan konsep penawaran. Kenaikan biaya pakan ayam menyebabkan biaya produksi telur meningkat. Akibatnya peternak tidak dapat menjual telur dengan harga lama karena dapat mengalami kerugian. Untuk menutupi biaya produksi, peternak menaikkan harga telur atau mengurangi jumlah telur yang ditawarkan di pasar. Berkurangnya penawaran menyebabkan harga telur ayam menjadi naik. Ada dampak terhadap konsumen. Dampak kenaikan harga telur ayam bagi konsumen adalah konsumen akan mengurangi jumlah pembelian telur, menunda pembelian atau mencari alternatif bahan makanan yang lain yang lebih murah. Gimana teman-teman, apakah ada sanggahan? Apakah ada sanggahan dari teman-teman? Tidak. Bagus sekali. Oke, terima kasih kelompok 2. Beri aplaus teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, good. Oke, sekarang kelompok 1 sudah siap? Ayo. Oke, silakan kelompok 1. Wah, excited sekali ya. Bagus. Oke, silakan kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama, dari soalnya, apa faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga telur ayam pada kasus yang Ibu berikan tadi? Jawaban dari kelompok kami, karena faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga telur ayam adalah meningkatnya biaya pakan ayam. Pakan merupakan kebutuhan utama dalam proses produksi telur. Ketika harga pakan naik, biaya produksi yang dikeluarkan peternak menjadi lebih besar. Soal yang kedua yaitu perubahan harga telur ayam tersebut berasal dari apa? Berikan alasan atas pilihan kelompok kalian. Nah, jawaban dari kelompok kami, karena kenaikan harga tidak disebabkan oleh meningkatnya jumlah pembeli, tetapi oleh naiknya biaya produksi yang dialami peternak sebagai produsen telur. Nah, untuk yang nomor 3 itu jelaskan bagaimana kenaikan biaya pakan ayam dapat menyebabkan harga telur ayam naik jika dilihat dari konsep penawaran. Nah, jawaban kelompok kami yaitu kenaikan biaya pakan ayam menyebabkan biaya produksi telur meningkat. Akibatnya, peternak tidak dapat menjual telur dengan harga lama karena dapat mengalami kerugian. Untuk menutupi biaya produksi, peternak menaikkan harga telur atau mengurangi jumlah telur yang ditawarkan di pasar. Berkurangnya penawaran menyebabkan harga telur ayam menjadi naik. Dan yang terakhir, dampak terhadap konsumennya. Apa dampak kenaikan harga telur ayam bagi konsumen? Dampaknya yaitu kenaikan harga telur ayam bagi konsumen adalah konsumen akan mengurangi jumlah pembelian telur, menunda pembelian atau mencari alternatif bahan makanan lain yang lebih murah.
Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Report teman-teman. Oke, good semuanya. Just. Nah, Ibu rasa dari jawaban kedua kelompok tadi kurang lebih sama ya intinya. Teman-teman sudah memahami kenapa sih kok harga telur ini bisa naik ya, karena pakan ayam itu sendiri ya yang sulit ditemukan. Nah, Ibu di sini akan memberikan sedikit penegasan terkait jawaban-jawaban yang sudah teman-teman sampaikan tadi ya. Yang pertama, faktor penyebab kenaikan harga. Nah, teman-teman tadi sudah sangat tepat menyebutkan bahwasannya penyebab kenaikan harga telur ayam itu karena ya meningkatnya bahan pakan ayam. Pakan merupakan bagian utama dalam proses sebuah produksi telur. Jika biaya pakan naik, maka biaya produksi juga naik. Dalam kondisi seperti ini, produsen harus menyesuaikan harga agar tidak mengalami kerugian. Jadi ibarat teman-teman tahu nggak kayak yang sama dengan lalu garing seperti ini, nah itu tidak sama dengan lagi, tidak seimbang lagi. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Lalu yang kedua, sisi yang memengaruhi harga. Nah, pada kasus ini perubahan harga itu ya berasal dari sisi penawaran, bukan permintaan. Permintaan masyarakat terhadap telur itu relatif tetap karena telur merupakan kebutuhan sehari-hari. Nah, dan yang ketiga, keterkaitan dengan konsep penawaran. Kenaikan biaya pakan itu menyebabkan produsen harus mengeluarkan biaya lebih besar. Jika harga tidak dinaikkan, produsen akan mengalami kerugian. Jadi kalau semisal harga tidak ditambah, yang pasti produsen atau yang penjual telur-telur ini loh bakal rugi, gitu ya teman-teman. Nah, dan yang terakhir, dampaknya terhadap konsumen. Dampak bagi kita nih, kita sebagai penikmat telur ayam. Apa sih dampaknya bagi kita sebagai penikmat telur ayam? Nah, ketika harga telur naik, konsumen akan menyesuaikan perilaku belinya. Jadi teman-teman ya, kita harus bijak dalam mengatasi hal ini. Semisal teman-teman mau beli telur tapi harganya naik, teman-teman juga harus mengambil sikap, oh iya, tahan dulu atau enggak, minimal aku belinya secukupnya aja. Jadi nggak perlu teman-teman kayak beli terlalu over, terlalu banyak. Jadi pasti teman-teman sebagai konsumen juga akan merasa rugi, seperti itu ya. Ya, Bu. Oke, mungkin dari Ibu itu dulu saja ya, karena Ibu ada satu dan lain kegiatan, jadi nanti akan digantikan oleh ibu-ibu yang lain, ibu guru yang lain, oke? Oke, Ibu. Tugas yang Ibu berikan tadi silakan dibawa ke rumah, mungkin bisa dipelajari oleh teman-teman sendiri. Oke? Terima kasih. Ya, Ibu. Iya. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Bu Nanda tadi. Gimana teman-teman tadi setelah diskusi? Saya kira setelah saya amati ya, kalian sudah sangat mengerti dan memahami materi dari pasar dan juga harga. Selanjutnya, kalian siapa yang ingin membacakan ulasan atau kesimpulan dari materi yang akan didapatkan hari ini? Saya. Baik, bisa dibacakan, Vina? Kesimpulan materi pada hari ini ya adalah pasar dan harga memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dalam kegiatan ekonomi. Jenis pasar, permintaan, dan penawaran dapat menyebabkan perubahan harga barang. Ketika permintaan naik atau barang langka, harga cenderung naik. Sebaliknya, jika barang melimpah, harga dapat menurun. Oleh karena itu, keseimbangan antara permintaan dan penawaran penting untuk menjaga stabilitas harga dan keberlangsungan aktivitas pasar. Baik, jadi pasar dan juga harga itu saling berkaitan dan berhubungan dalam menciptakan kebijakan ekonomi. Dan itu mempertimbangkan permintaan dan juga penawaran. Ketika permintaan turun, maka penawaran itu akan ditambah. Dan jika penawaran bertambah, maka permintaan akan turun. Dan dengan itu kita harus melakukan stabilitas ekonomi dengan keseimbangan harga. Next. Berikut adalah peta konsep dari materi kita, yaitu pasar dan juga harga. Nah, pasar tadi adalah tempat bertemunya penjual dan juga pembeli. Pasar berfungsi sebagai sarana promosi produk. Promosi itu apa? Promosi adalah pengenalan produk. Jadi produk itu dapat dipajang atau ditata rapi dalam sebuah rak untuk dipamerkan ke pengunjung. Yang kedua adalah sarana distribusi barang dan jasa. Sarana distribusi adalah penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi, barang itu akan disalurkan melalui 4 ini.
yaitu setempat, baik itu pasar tradisional setempat seperti daerah kalian masing-masing, yaitu pasar, mungkin pasar daerah kalian apa Vina yang di sekitar daerahmu? Pasar tradisional, Iya, ada pasar apa? pasar buah ada, pasar sayur ada, Nama pasarnya? pasar kampak. Pasar Kampak. Nah, selanjutnya ada pasar nasional. Pasar nasional sendiri itu dalam lingkup negara kita sendiri. Yang ketiga adalah pasar regional. Pasar regional itu ada di luar kawasan Indonesia namun tetap dalam kawasan Asia. Yang keempat, pasar internasional, pasar di luar kawasan-kawasan tersebut dan juga di dunia. Lalu pasar ini terbagi menjadi berapa, Nana? 3. Apa saja? Tradisional, modern, digital. Nah, pasar tradisional itu kita jual belinya tatap muka. Jadi harga bisa ditawar-menawar. Lalu yang kedua ada modern. Modern juga tatap muka, namun tidak bisa dinegosiasi atau tawar-menawar. Yang ketiga ada digital, tidak tatap muka, namun harga lebih murah dari transaksi langsung seperti tradisional dan modern. Karena dia biasanya menggunakan dari produsen ke konsumen langsung. Contohnya apa saja, Cynthia? Pasar digital? Itu Shopee, Tokopedia, terus apa TikTok Shop. Betul, betul sekali. Lalu semua ini berkaitan dengan harga. Nah, harga ini dipicu oleh permintaan konsumen dan juga penawaran dari produsen. Nah, jika penawaran harga dari produsen ini naik, maka permintaannya berkurang. Jika penawaran dari produsen ini turun, maka permintaannya Bertambah. Jadi permintaan ini dipacu oleh harga. Jadi harga barang lain itu jika lebih murah, maka orang itu akan tertarik membelinya. Seperti yang saya contohkan tadi, yaitu matcha dan es teh. Orang-orang akan memilih es teh 2.500 daripada matcha yang harganya 20 ribuan. Lalu yang kedua adalah pendapatan. Misalnya pendapatan Jogja dan juga Jakarta. Pendapatan Yogyakarta itu lebih rendah, jadi permintaan mereka lebih berkurang daripada Jakarta yang gaya hidupnya lebih tinggi. Yang ketiga adalah selera. Peminatan dalam sebuah style itu juga bergantung. Misalnya kalian suka memakai cutbray atau kacamata cat eye, itu pasti kalian akan minat untuk terus mengoleksi koleksi tersebut. Lalu yang keempat adalah kualitas. Jika kalian ditawarkan pada keramik tipis dan juga tebal, kalian akan memilih keramik yang mana? Tebal. Karena Tidak mudah pecah. ya, karena kita beli dengan jangka waktu yang lama, jadi tidak gampang rusak. Yang kelima adalah penduduk. Jika penduduknya lebih banyak, maka permintaannya juga akan semakin banyak. Contohnya di Jawa dan juga di Sumatera misalnya. Penduduk Jawa itu lebih banyak daripada Sumatera, maka dari itu permintaan akan kebutuhan di Jawa itu lebih banyak daripada Sumatera. Lalu yang keenam adalah ramalan masa depan. Jadi kira-kira itu ada ramalan masa depan. Misalnya itu setelah kita melihat berita di Iran. Di Iran itu ada perang antara Iran dan juga Israel. Karena Iran itu adalah produsen minyak atau BBM terbesar, maka dari itu semua dunia itu was-was akan krisis dari BBM. Dengan begitu, orang-orang selalu terburu-buru untuk mengkonsumsi atau membeli barang BBM tersebut dengan menimbunnya. Lalu, jika ada permintaan maka ada Penawaran. Nah, penawaran dari produsen ini dipicu oleh biaya produksi. Jadi biaya produksi itu sangat berpengaruh pada harga. Karena kita harus menggaji upah karyawan, menghitung bahan-bahannya dan lain-lain. Yang kedua ada teknologi. Nah, teknologi yang canggih, semakin canggih teknologi itu, barangnya juga akan semakin mahal karena kita membutuhkan maintenance atau pemeriksaan pada alat. Yang ketiga adalah harapan laba. Setiap produsen pasti mengharapkan laba yang besar, maka dari itu mereka memproduksi barang dengan sebanyak-banyaknya untuk dijual, begitu. Yang keempat ada kebijakan. Kebijakan ini akan menyeimbangkan antara permintaan dan juga penawaran. Kebijakan biasanya diatur oleh pemerintah dan sebagai solusi atas keseimbangan harga. Jadi permintaan sama penawaran itu harus Seimbang. Betul. Apakah ada yang ditanyakan? Belum Ibu. Belum. Ada. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka akan ada tugas setelah ini. Tugasnya yaitu membuat video edukasi perubahan harga produk di pasar. Videonya itu berupa individu
tentang terserah kalian mau cari produk apa yang ada di pasar, entah itu cabai, bawang, telur, daging. Nanti kalian bisa mencari tahu perbandingan harganya, penyebab perubahan harganya, dan juga dampak bagi produsen dan konsumen. Nah, nanti untuk videonya ini durasinya 3-5 menit. Jadi kalian bikin sekreatif kalian, mau dicantumkan apa saja yang dimuat di dalam video. Apakah ada yang ditanyakan mungkin terkait deadline atau dan lain? Iya, deadline-nya kapan Ibu? Untuk deadline-nya kira-kira kapan ini? Minggu depan. Oke, 2 minggu minggu lagi. depan ya. Minggu depan aja biar dapat di-review bareng-bareng. Lalu karena keterbatasan waktu, saya akhiri pembelajaran hari ini. Tolong dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih untuk Ica telah memimpin doa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan pengucapan dalam menyampaikan. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Waalaikumsalam.